Welcome back to YouTube channel MGMB Seni Budaya Kabupaten Jepara. Nah, kali ini kita akan membahas bab 3, bernyanyi lagu populer untuk kelas 9 semester 2. Sebelumnya, kalian perlu ketahui untuk kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu kita memahami konsep, bentuk, dan ciri-ciri musik populer. Yang kedua, memainkan karya-karya musik populer dengan vokal dan atau alat musik secara individual. Sebaiknya perlu kalian siapkan alat-alat tulis untuk menyimak materi kali ini. Apakah kalian tahu pengertian musik populer itu apa? Nah, mari kita menggali informasi mengenai musik populer. Musik populer merujuk kepada salah satu dari sejumlah genre musik yang memiliki daya tarik yang luas dan biasanya didistribusikan ke khalayak yang besar melalui industri musik. Ini berlawanan dengan musik daerah atau musik tradisional yang biasanya disebarluaskan secara akademis atau secara lokal dari mulut ke mulut. Nah, apa sih bedanya musik populer dan musik pop? Karena biasanya keduanya ini dikenal dengan istilah yang sama. Mari kita simak berikutnya. Musik populer adalah istilah umum untuk musik dari segala usia yang menarik bagi selera populer. Sedangkan musik pop biasanya mengacu pada genre musik yang lebih spesifik. Musik pop ini dikenal genre musik yang menjadi kegemaran masyarakat pada waktu tertentu, karena dimaknai juga sebagai musik yang mempunyai irama sederhana, membuatnya dikenal dan banyak digemari orang. Sehingga jenis musik ini cepat hilang dan tidak bertahan lama karena akan digantikan dengan lagu-lagu yang baru. Apa sih ciri-ciri musik pop? Musik pop dibuat dengan sederhana, jarang menggunakan bentuk komposisi. Nah, selain itu, lirik dan aransemen lagu-lagunya juga bersifat sederhana, mudah diingat dan seringkali hanya untuk menghibur masyarakat. Musik populer banyak sekali jenisnya. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, ada blues. Blues adalah sebuah aliran instrumental dan musik vokal yang berasal dari penduduk Afro-Amerika. Nama blues sendiri tercipta dari konotasi perasaan frustasi dan melankolis. Selain itu, musik ini juga terlahir dari musik-musik pujian dan spiritual yang muncul dari kalangan bekas budak-budak Afrika yang tinggal di Amerika. Yang kedua, yaitu musik funk. Funk merupakan jenis musik yang berasal dari kolaborasi genre rhythm and blues, jazz, dan soul musik yang dijadikan sebuah ritmik. Jenis seni musik ini terlahir pada tahun 1960-an ketika para musisi Afro-Amerika mencoba berimprovisasi. Yang ketiga, yaitu musik hip-hop. Musik hip-hop merupakan salah satu genre musik yang terdiri dari perpaduan rapping, DJing, breakdance, dan graffiti. Hip-hop mulai ada sekitar tahun 1970-an yang dipelopori oleh kalangan Afro-Amerika dan Amerika Latin. Awalnya, hip-hop hanyalah musik dari disc jockey yang membuat variasi dengan memutar disc sehingga menciptakan bunyi yang unik. Kemudian rapping masuk untuk menghiasi vokal dari bunyi-bunyi tersebut. Sedangkan untuk koreografinya diisi dengan tarian patah-patah yang biasanya disebut breakdance. Yang keempat adalah musik pop.
Nama musik pop diambil dari kata populer dan merupakan genre musik yang paling easy listening. Jenis musik ini bermula pada tahun 1918 dan mulai diterima di Amerika Serikat pada tahun 1920. Musik pop dianggap sebagai genre musik terpopuler di dunia karena genre musik pop ini sangat general sehingga bisa dipadukan dengan genre musik populer lainnya. Batasan musik pop dengan jenis musik lain seperti rock, R&B, atau blues sangat tak menentu sehingga musik pop dianggap sebagai musik populer secara keseluruhan. Yang kelima adalah musik jazz. Jazz merupakan salah satu jenis musik yang lahir di Amerika sekitar awal abad ke-20. Genre musik ini adalah improvisasi dari berbagai jenis musik seperti ragtime, blues, brass band, musik tradisional Eropa, dan musik tradisional Afrika. Instrumen yang dipakai biasanya biola, piano, saksofon, bass, drum, gitar, trombon, dan trompet. Yang keenam yaitu musik metal. Musik metal berawal dari kata heavy metal yang terdapat dari lagu band hard rock tahun 1960-an oleh Steppenwolf. Seiring berkembangnya musik rock pada tahun 1970-an, nama heavy metal kemudian dijadikan aliran tersendiri dengan merujuk pada blues rock dan psychedelic rock. Genre baru ini bercirikan solo gitar yang panjang, distorsi gitar yang kuat, dan ketukan yang cepat di semua instrumen alat musiknya. Yang ketujuh yaitu rhythm and blues. R&B merupakan singkatan dari rhythm and blues. Aliran musik ini berasal dari kalangan Afro-Amerika di era 40-an dan 50-an yang merupakan turunan dari musik jazz dan blues. Di era modern, banyak lagu-lagu R&B yang dipadukan dengan musik pop dan hip hop. Yang kedelapan yaitu musik rock. Lahirnya musik rock berawal dari kombinasi dari genre musik rhythm and blues, country, jazz, musik klasik termasuk musik rakyat atau yang disebut folk music. Jenis musik ini mulai dikenal secara umum pada pertengahan tahun 1950-an. Dan musik rock mempunyai ciri khas yang didominasi oleh vokal, gitar, drum, keyboard, maupun synthesizer. Yang kesembilan yaitu musik reggae. Musik reggae mempunyai ciri khas dengan ritme backbeat dan progressive chord sederhana. Genre musik ini berasal dari Jamaika dan mirip dengan gaya musik ska dan rocksteady. Setelah kalian mengetahui beberapa jenis musik populer, sekarang kita akan menyimak ciri-ciri musik populer. Yang pertama, menggunakan lirik dengan bahasa nasional. Yang kedua, sentuhan teknologi modern mempengaruhi musiknya. Yang ketiga, seringkali jenis musik ini dipasarkan atau dijual kepada publik untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, tempo yang ada pada musik populer cenderung lebih cepat dan kencang. Yang kelima, musiknya diiringi dengan alat musik modern. Yang keenam, gaya musik populer cenderung mengarah bebas dan tidak terikat oleh satu aturan tertentu. Yang ketujuh, musik populer seringkali dipengaruhi oleh kebudayaan barat atau luar. Yang kedelapan, pada umumnya dibuat dengan tangga nada 7 nada, yaitu nada diatonis. Yang kesembilan, identitas pencipta dan penulis lagu diketahui, jadi bukan nonem ya. Yang kesepuluh,
Kadang-kadang musik populer terpengaruh oleh tren yang tengah berkembang di kalangan masyarakat. Yang ke-11, bersifat tidak tahan lama dan hanya populer dalam jangka waktu tertentu. Terakhir, yang ke-12, tema yang diangkat pada musik populer cenderung luas atau bervariasi. Setelah kalian mengetahui dari ciri-ciri lagu atau musik populer, kita akan melanjutkan materi, yaitu mengenai fungsi lagu populer. Nah, fungsi dari musik populer ini ada beberapa di antaranya, yaitu sebagai media hiburan, sebagai media promosi, sebagai media pertunjukan, sebagai sarana ekonomi, sebagai media pendidikan, dan yang terakhir sebagai media ekspresi. Demikian fungsi lagu populer. Mari kita melanjutkan pembelajaran ini. Untuk teknik yang pertama, yaitu teknik pernafasan. Yang pertama, kita harus mengenal yaitu nafas, bagian utama yang terpenting dalam sebuah latihan vokal. Karena nafas ini adalah penggerak utama dari suara. Kita harus mengatur pernafasan kita agar kita bisa menyanyi dengan baik dan juga benar. Nah, untuk pernafasan, beberapa di antaranya kita mengenal ada pernafasan perut, pernafasan dada, pernafasan diafragma, atau menggunakan sekat rongga perut. Nah, dari ketiga ini, yang paling baik digunakan adalah pernafasan diafragma. Dari bagian teknik menyanyi ini, yang kedua yaitu mengenai teknik vokal. Ya, berarti cara bersuara yang baik dan harus diperhatikan beberapa bagian yang kita harus kuasai. Yang pertama yaitu mengenai artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi adalah cara pengucapan kata-kata dan kalimat musik secara nyata dan jelas. Yang bagian kedua yaitu phrasing, adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang terakhir yaitu mengenai intonasi atau pitch control, adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat agar tidak false atau sumbang ketika menyanyi. Pada bagian teknik selanjutnya, yang tidak kalah penting dengan teknik yang pertama dan kedua, yaitu mengenai teknik interpretasi dan ekspresi, atau penghayatan dan pembawaan lagu. Nah, faktor apa saja yang harus kalian penuhi? Pertama, pahami terlebih dahulu isi atau pesan dalam lagu, melalui lirik lagu dan melodi serta musik iringannya jika ada. Dan yang kedua, pahami unsur-unsur musik pada lagu, seperti tanda tempo, dinamik, tanda ekspresi, irama, dan birama. Yang ketiga, pusatkan perhatian pada nyanyian yang dibawakan, bukan pada diri sendiri. Yang keempat, bernyanyilah dengan teknik yang baik dan benar, dengan memperhatikan pernafasan, artikulasi, phrasing, dan intonasi yang tepat. Yang kelima, nyanyikan lagu dengan dinamik yang sesuai. Misalnya klimaks lagu dimulai dengan crescendo dan diakhiri dengan decrescendo. Yang keenam, bernyanyilah dengan hati, penuh penjiwaan atau ekspresi, bukan hanya secara teknis. Yang ketujuh, gerakan bagian-bagian tubuh lainnya yang membantu ekspresi, seperti tangan, wajah, dan juga badan. Teknik yang keempat yaitu teknik penampilan. Hal yang harus kalian perhatikan dalam penampilan ketika menyanyi lagu populer adalah yang pertama, sikap penyanyi. Sikap yang baik waktu kita berdiri maupun duduk adalah tidak terganggu organ-organ pernafasan dan organ vokal yang diperlukan. Nah, yang kedua, gerakan tubuh. Gerakan tubuh yang benar adalah gerakan yang mendukung ungkapan musik yang hendak disampaikan kepada pendengar. Gerakan tangan, kaki,
dilakukan secara wajar karena menyanyi lebih mengutamakan unsur vokal dibandingkan dengan gerakan. Selanjutnya yaitu bagian busana. Perlu kita ketahui dan perhatikan bahwa sangat tidak baik apabila bernyanyi hanya berpakaian seadanya sewaktu di panggung. Dalam menyanyi lagu populer, sebaiknya juga mengenakan busana yang sesuai dengan keperluan. Berbusana sopan dan wajar sesuai dengan budaya kita. Demikian tadi teknik-teknik yang bisa kalian pahami dalam menyanyi lagu populer. Pada bagian terakhir materi bab 3 ini, yaitu gaya menyanyi lagu populer. Yang pertama, gaya menyanyi lagu pop. Pada dasarnya gaya ini tidak memerlukan banyak cengkok pada lagu tersebut, hanya pada ketukan-ketukan nada pertama diberi aksen untuk mempermanis nada-nada berikutnya. Yang kedua, gaya menyanyi lagu rock. Ciri gaya dalam musik rock ini sesuai dengan artinya, yaitu keras seperti batu cadas. Dan yang ketiga, gaya menyanyi lagu reggae. Irama populer dari Jamaika dengan menggunakan elemen folk dan rock dan disajikan melalui hentakan drum disertai dengan gaya vokal yang banyak memainkan ornamen atau improvisasi bebas sesuai dengan karakter reggae. Nah, yang keempat, gaya menyanyi lagu dangdut. Gaya vokal dalam sajian dangdut sangat bebas, namun menuruti irama kendang menggunakan vibrasi sesuai ciri khas dangdut atau bisa menyerupai Melayu atau bahkan India. Demikian tadi kita sudah belajar banyak hal mengenai bernyanyi lagu populer, dari mulai ciri, teknik, jenis-jenis, maupun pada bagian gaya menyanyi lagu. Banyak hal yang sudah kalian ketahui. Buatlah rangkuman mengenai materi yang kamu pelajari hari ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah membaca, dan juga sudah memperhatikan apa yang kita pelajari hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. See you guys.